Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bareng saya Reza Rizadi Farhan. Dan sebelumnya saya sorry banget karena baru sempat bikin video. Dan sebelumnya saya mau ngucapin selamat buat teman-teman yang daerahnya udah diguyur hujan. Karena di sini alhamdulillah masih panas nih teman-teman, masih dikasih panas. Ya untuk kondisi ikan sih jadi agak sedikit ekstrim ya cuacanya ya, karena panasnya ini panas disertai angin. Dan beberapa ikan cupang terutama itu udah pada mati. Dan seperti yang teman-teman lihat nih di belakang saya nih, udah ada, ya saya udah bisa kasih background ginian lah ya kan. Ini isinya ikan-ikan cupang, anak-anak saya. Dan ini ada beberapa yang memang belum saya isi karena emang belum ada wadahnya. Tapi di video kali ini saya nggak akan bahas tentang ikan cupang, melainkan saya akan membahas tentang perbedaan ikan koi dan ikan mas. Nah, mungkin beberapa dari kalian itu bilangnya kalau ikan koi dan ikan mas itu nggak ada bedanya, atau bahkan ada bedanya dari fungsi, yaitu ikan konsumsi dan ikan hias. Ya, nggak salah juga sih kalau dibilang perbedaannya itu ada di perbedaan tentang fungsinya. Tapi tahu nggak sih teman-teman kalau perbedaannya itu lebih dari sekedar fungsinya itu. Nah, pertama kita bahas tentang jenis-jenis ikan koi dan ikan masnya dulu. Ikan koi seperti yang kita tahu itu cukup banyak ya jenisnya. Ada ikan koi jenis tanco, jenis kohaku, jenis soa, jenis sanke, dan macam-macam lah pokoknya. Nah, beda dengan ikan mas yang memang sebenarnya sih banyak juga sih jenis-jenisnya, tapi yang saya tahu itu ada ikan mas sayur yang hitam. Orang jemputnya juga itu tombro ya, ikan tombro. Dan ada juga ikan mas yang memang punya warna gitu, ada warna kuning atau agak ke merah-merahan. Nah, salah satunya saya punya di kolam, itu ada ikan mas saya yang ukurannya sudah cukup besar dan sayangnya memang agak sedikit bantet ya, atau nggak panjang. Nah, kalau dilihat secara sedikit-sedikit sih memang tidak terlalu terlihat perbedaannya. Tapi sebenarnya itu ada perbedaan-perbedaan spesifik dari ikan koi dan ikan mas. Perbedaan ikan koi dan ikan mas itu yang pertama, yang pasti yang bisa kita lihat dengan mata telanjang lah istilahnya ya, yaitu coraknya. Nah, kalau untuk ikan koi itu coraknya kita tahu beragam ya, lebih beragam dan penuh warna lah istilahnya, dan juga warnanya itu cenderung kuat. Nah, beda dengan ikan mas yang memang warnanya kurang bervariasi atau itu-itu aja gitu, seperti ikan tombro yang memang hitam atau yang memang kuning, kemerah-merahan misalnya, ya seperti itu aja. Ya nggak menampik juga sih beberapa ikan koi ada yang satu warna seperti benigoy atau jenis cagoy. Tapi sekali lagi memang memiliki perbedaan-perbedaan lainnya, yaitu yang kedua, mulut ikan koi itu cenderung lebih ke bawah. Kalau kita lihat secara lebih detail, itu mulut ikan koi itu lebih ke bawah, sedangkan ikan mas itu cenderung lurus atau simetris. Nah, masih di bagian mulut, yaitu perbedaannya adalah ikan koi memiliki kumis. Dia memiliki kumis kecil ya istilahnya ya, kumis kecil di sekitaran mulutnya. Beda dengan ikan mas yang cenderung nggak punya kumis lah. Tapi beberapa kali saya memang menemukan ada ikan mas yang memiliki kumis. Ya mungkin kita melihat perbedaan-perbedaan lainnya. Nah, perbedaan selanjutnya adalah kita melihat dorsal atas atau sirip punggungnya. Nah, kalau ikan koi itu punya sirip punggung yang bagian belakangnya itu cenderung nempel ya. Dia tuh nggak ada renggangnya gitu loh. Nah, beda sama ikan mas. Ikan mas itu dorsal atas atau sirip punggungnya itu di bagian belakang dekat ekor itu agak renggang, ada ruang lah istilahnya seperti itu. Nah, perbedaan-perbedaan ikan koi dan ikan mas yang saya tahu sih kurang lebih seperti itu. Tapi penjelasan ini mungkin nggak begitu berguna kalau misalnya memang kita nggak ngelihat secara langsung. Ya memang kalau kita mau mengenali jenis-jenis ikan koi atau jenis-jenis ikan itu kita harus melihatnya secara langsung atau berinteraksi secara langsung dengan ikan-ikan atau hewan-hewan tersebut. Nah, seperti halnya saya mengenal ikan koi itu lebih cenderung karena saya memang memeliharanya atau melihatnya secara langsung, sehingga saya mengenal apa itu jenis kohaku, apa itu jenis tanco,
apa itu jenis soa. Dan memang ada perbedaan-perbedaan yang agak sedikit bedanya, seperti ikan soa dan sanke. Itu perbedaannya itu gak bisa kalau kita pelajari hanya dengan mendengarnya dari mulut orang atau penjelasan orang seperti ini. Tapi kita juga harus melihatnya secara langsung gitu. Nah, itu aja perbedaan-perbedaan yang bisa saya jelasin tentang ikan koi dan ikan mas. Nah, selanjutnya mungkin kalian bisa googling sendiri atau searching-searching sendiri, atau ngikutin saran saya untuk coba berinteraksi secara langsung dengan hewannya atau ikannya, supaya kalian bisa mengenal lah secara langsung perbedaannya dan keunikan ikan-ikan tersebut.